wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan karunia, rahmat dan nikmat, sehingga hingga detik ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia terbesar, nikmat teragung, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, yang dengannya pula kita berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala ini, di Masjid Pondok Pesantren Darussunnah Rangkas Bitung ini, tidak lain dan tidak bukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu ketaatan yang agung. Ketaatan yang dengannya seseorang mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penciptaan orang tersebut di atas muka bumi ini. Dengannya seseorang mengetahui perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala untuk ia tunaikan, untuk ia kerjakan, dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala untuk dia tinggalkan, yaitu thalabul ilm, ibadah yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara fadilah keutamaan menuntut ilmu yang merupakan salah satu ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, para penuntut ilmu adalah pewaris para nabi dan rasul. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ulama warathatul anbiya, sesungguhnya para ulama, dan tidak mungkin seseorang menjadi ulama kecuali dengan dimulai menjadi penuntut ilmu. Dan para ulama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, warasatul anbiya, pewaris para nabi. Wa innal anbiya, dan sesungguhnya para nabi, lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Para nabi itu tidak mewariskan harta, tidak mewariskan dinar wala dirham, ya. Tidak seperti manusia yang lain yang mewariskan harta kepada keturunannya saat ia wafat. Para nabi dan rasul tidak mewariskan itu. Namun yang diwariskan oleh para nabi dan rasul adalah al-ilm. Innama warrathul ilm. Sesungguhnya para nabi, al-anbiya tersebut mewariskan ilmu. Faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang hendak mendapatkan warisan dari para nabi itu, maka hendaknya dia menuntut ilmu. Semakin banyak ilmu yang dia dapat, semakin banyak pula warisan yang dia dapatkan dari Nabi Muhammad SAW, yang merupakan nabi yang diutus kepada kita semua selaku umatnya. Kemudian salawat beriringkan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, rahimahullahu taala, yang lebih dikenal dengan Imam Al-Bukhari.
Beliau menuliskan kitab ini dengan tujuan ya memfokuskan pembahasan seputar adab. Baik adab kita kepada pencipta kita Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, maupun adab kita kepada sesama manusia yang tentunya berbeda-beda ya. Derajatnya berbeda-beda, posisinya dari kita. Ada yang posisi mulia di hadapan kita dan ini mutlak ya, pasti seluruhnya memuliakannya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada posisinya berbeda-beda, yaitu berbakti kepada atau adab kepada orang tua kita ya. Orang tua kita berbeda satu dengan yang lainnya, kecuali kita saudara kandung ya, sama orang tuanya. Berbeda juga kita memiliki tetangga ya. Berbeda juga kita memiliki teman dan kerabat. Tapi seluruhnya kita diperintahkan dan diarahkan serta dibimbing oleh syariat untuk beradab kepada seluruhnya. Maka di sini Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala, dan sudah kita awalkan ya beberapa penjelasan, insyaallah kita ulangi beberapa di antaranya, yaitu penjelasan seputar bab terkait berbakti kepada orang tua. Maka adab yang didahulukan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah dalam kitabnya ini Al-Adabul Mufrad, yaitu adab kepada kedua orang tua kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Siapa di antara kita kecuali memiliki orang tua? Tapi pertanyaannya, apakah seluruh dari kita sudah berbakti kepada kedua orang tua kita? Apakah keberadaan kita saat ini yang mungkin jauh dari orang tua kita itu bisa tercatat sebagai berbakti kepadanya ataukah tidak? Secara langsung kita katakan itu berbakti kepada mereka berdua selama kita mendapatkan restu dan izin dari mereka. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti kita akan baca juga, tapi kita dahulukan sekarang. Tidaklah kita diam di tempat ini. Bagi para santri yang hadir di sini, bagi para jemaah yang tinggal di kota ini, ana pribadi datang ke tempat ini ya, tidak lain dan tidak bukan tentunya kita meminta izin dari orang tua kita. Selama izin itu kita dapatkan, restu itu kita dapatkan, maka hakikatnya keberadaan kita di sini berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala karena wujud berbakti kita kepada orang tua kita. Dalilnya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridullah fi ridul walidain. Ya. Ridhonya Allah ada pada ridho orang tua kita. Wa sukhtullahi fi sukhtil walidain, dan kemurkaan, ya, murkanya Allah Subhanahu wa taala ada pada murkanya orang tua kita. Maka masing-masing dari kita sudah tahu jawabannya. Keberadaan kita di sini berkat restu dari orang tua kita. Bahkan mungkin diawali motivasinya, dorongannya dari orang tua kita. Ingat, itu semua hakikatnya menuai keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang berbuat sesuatu yang membuat orang tuanya tidak senang, membuat orang tuanya marah, murka, hati-hati. Ingat bahwasannya kemurkaan Allah ada pada murkanya orang tua kita. Selama mereka memerintahkan kita, mengarahkan kita kepada kebaikan, taatilah. Sekiranya
apa yang dilakukan, apa yang diarahkan, apa yang diperintahkan oleh kedua orang tua kita bersinggungan dengan kemaksiatan kepada Allah, maka di saat itu jangan dituruti. Ya. Sekalipun marah karena nggak dituruti, ya sekalipun marah. Kenapa? Karena ketaatan kita kepada kedua orang tua kita masih tetap berada di bawah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya di sini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala mengawali kitab ini dengan ayat Al-Qur'an surat Luqman, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi husna." Wa wassaynal insan. Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat. Wasiat di sini maknanya adalah perintah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita. Al-insan, alif lam di sini listighraq, seluruh manusia. Sekalipun lafadznya tunggal mufrad, tapi ketika dimasukkan ke dalamnya alif lam bisa lil ma'rifah atau lil jins, maka maknanya seluruh manusia. Wa wassaynal insan, telah kami perintahkan manusia untuk apa? Biwalidayhi husna, agar mereka berbuat baik kepada orang tuanya. Di sini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala dalam tafsirnya, ya salah seorang mufassir, beliau menyebutkan ai barron bihima. Yang dimaksudkan dengan husna, kebaikan di sini apa? Yaitu berbakti kepada keduanya. Wa atfan alaihima, kasih sayang, mengasihi keduanya, menyayangi keduanya. Kita sebagai anak dari kedua orang tua kita, secara fitrah, secara naluri, orang yang sehat akalnya, yang sehat jiwanya, pasti menyayangi orang tuanya. Tapi terkadang ya, ada di antara orang yang rusak fitrahnya, yang keliru pikirannya. Maka dengan adanya penekanan dari Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya ini, bukan suatu yang menjadi kebiasaan saja kita menyayangi orang tua kita. Berbakti seorang anak kepada kedua orang tuanya bukan rutinitas belaka saja, melainkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ma'nahu wa wassaynal insan an yaf'ala biwalidayhi ma yahsunu. Artinya seseorang hendaknya melakukan apa yang menjadi kebaikan, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Berbuat baik apapun, ya. Kata baik itu maknanya mutlak, ma'asyiral muslimin wal muslimat. Setiap kebaikan yang kita lihat itu adalah kebaikan, maka lakukanlah untuk kedua orang tua kita. Keburukan tinggalkan. Jangan menjadi naudzubillah anak-anak yang durhaka. Ya. Jangan menjadi orang yang memanggil ya sebab-sebab datangnya kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kemurkaan orang tua ya hakikatnya mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Di sini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di hadis yang pertama, ini juga sudah kita sampaikan di pertemuan yang pertama, namun secara cepat ketika itu, maka kita ulangi kembali agar maknanya lebih meresap ke dalam sanubari kita semua, yaitu sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan
oleh seorang sahabat. Julukannya adalah sahibu na'li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat yang memonitor setiap saat sendalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking apa? Saking berkhidmatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ingin keluar dari rumahnya, sendalnya sudah disiapin oleh beliau. Rasulullah ingin masuk ke rumahnya, sendalnya sudah siap dilepaskannya oleh beliau. Jadi kemana-mana nih sahabat ini bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan disebutkan seluruh peperangan ya, yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan, karena sahabat ini kan sahibun ali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, penjaga sendalnya Nabi, otomatis ikut semuanya tuh. Ya. Siapa yang tahu? Sahabat siapa? Mana tadi yang ngomong? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Seorang sahabat yang masih muda, ya, masih belia seperti kalian yang di depan Ustadz ini sekarang, ya. Mungkin lebih muda dibanding kalian, ya. Saat pertama kali dibawa oleh ibunya ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seraya ibunya berkata, qalat umma Abdillah, ya. Dikatakan atau berkata ibunya Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, hadza ibni yakhdimuk. Wahai Rasulullah, ini anakku, ya, yang akan membantumu. Silahkan perintahkan apa yang kau kehendaki, ya. Suruh apa yang kau inginkan. Hingga akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya, di antara para sahabat yang mengkhidmat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dikenal sebagai penjaga sendalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang luar biasa, ma'asyiral muslimin wal muslimat. Ada satu kisah menarik tentang sahabat Abdullah bin Mas'ud, yang mana keadaan yang akan disebutkan dengan singkat ini menandakan memang Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan tubuh dan rupa kita sebagai patokan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rupa kita, ya, jasad kita, ini semua titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak menjadikan baik buruknya seseorang, ya, di mata Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana suatu hari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah naik memanjat, ya, pohon kurma. Ketika beliau memanjat pohon kurma radhiyallahu taala an, di situ ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat. Saat sudah sampai di atas pohon kurma, ya, tiba-tiba berhembus angin. Hembusan angin tersebut menyingkap betis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang disebutkan bahwa betisnya itu sangat kecil sekali. Maksudnya badannya kurus, kering. Untuk seusia beliau radhiyallahu taala anhu ketika itu. Saat betisnya terlihat, ya, karena berhembus angin begitu, ya, jubahnya atau sarungnya, ya, kena hembusan angin, otomatis betisnya terlihat. Saking kecilnya betis tersebut, ya, manusiawi para sahabat yang hadir ketika itu cekikikan, ya, menertawakan betis kecilnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Melihat kejadian itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tinggal diam, membela sahabat yang luar biasa, ya, mengorbankan seluruh waktunya untuk menghidmat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sampai tadi dijuluki sebagai, ya, sahibun ali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
di hadapan para sahabat yang cekikikan tadi, ya, tidak mencela mereka, ya, karena manusiawi mungkin seseorang, dan itu pun tidak ada keinginan mengejek dari para sahabat, ya. Namun tetap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tinggal diam. Beliau berkata, Inna saqahu, sesungguhnya betis, ya, dari inna saqa jismihi, sesungguhnya betis dari tubuh Abdullah bin Mas'ud tersebut, afqalu waznan Uhudan. Kalau misalkan ditimbang betis tersebut di satu sisi neraca dan gunung Uhud yang luar biasa besarnya. Ya, kalau misalkan ada gunung yang lain yang lebih besar, ya, di kota Madinah, ketika itu mungkin akan disebutkan yang lebih besar. Ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, berbicara di hadapan para sahabat yang mengetahui betul gunung Uhud itu. Bentangannya 7 kilo, kemudian tingginya kurang lebih 2000 kaki. Berat sekali, ya. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sekiranya, ya, diletakkan betisnya Abdullah bin Mas'ud yang kalian tertawakan itu di satu sisi neraca dan gunung Uhud di sisi neraca yang lain, niscaya betisnya itu lebih berat dibanding gunung Uhud. Maka di sini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, seseorang betul memang dinilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari sisi yang seluruh dari kita mengupayakan untuk menjadi orang terbaik dari hal tersebut, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada jasad kita, raga kita, wajah kita, ya. Tapi perbaikilah yang menjadi motivasi kita untuk senantiasa kita perbaiki, senantiasa kita tingkatkan, ya. Tentu dengan tetap kita menjaga diri kita, karena Allah Subhanahu wa taala mencintai kebersihan, mencintai keindahan. Tapi jangan sampai mentok kepada hal itu. Yang lebih diperhatikan bagaimana kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa kepadanya. Karena keimanan, karena ketakwaan, karena, ya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri sahabat Abdullah bin Mas'ud, hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memujinya di hadapan para sahabat, bahwasannya raganya beliau yang mungkin tidak begitu besar, ya, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala amatlah bernilai. Dan lihat juga kisah yang lain tentang sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya, pemuka Quraisy, di antara pemuka Quraisy yang paling membenci Nabi, padahal termasuk pamannya Nabi. Siapa? Abu Jahal. Siapa yang ngebunuh? Siapa yang memenggal kepalanya itu? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala Abu Jahal ini di perang Badar, ya. Diserang oleh dua remaja kakak beradik, ya, ingin hendak, ya, membunuh Abu Jahal ini. Namun ketika Abu Jahal jatuh, ya, yang memenggalnya bukan dua remaja tersebut, melainkan sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya. Boleh beliau secara fisik tidak begitu besar, tapi mentalnya besar, ma'asyiral muslimin, ya. Mentalnya besar, ya. Jiwanya besar, dan ini yang perlu kita tanam di dalam diri-diri kita, ya. Jangan sampai kita menjadi muslim-muslim yang pengecut, ya. Muslim-muslim yang lembek, ya. Tapi kita menjadi muslim yang kuat, ya. Bersabar. Kalau misalkan sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya, bersabarnya dengan perang, ya, dengan pedang, ya. Ini kalian masya Allah, ya, bersabar dengan menuntut ilmu, ya, bersabar untuk senantiasa menghalau bisikan setan, ya, yang mengganggu, mungkin untuk mendorong agar pindah dari pondok ini misalkan, agar keluar dari pondok ini misalkan, ya. Ingat, ya, setan itu adalah musuh utama manusia.
dan akan menjadi musuh yang abadi selamanya. Maka ketika ada godaan-godaan ya untuk berpaling dari jalan ilmu ini, ketahuilah itulah bisikan syaitan. Bersabar ya. Seorang muslim itu kuat sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi. Seorang mukmin yang kuat ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding seorang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, sekalipun ya seorang mukmin yang lemah juga ada kebaikan padanya. Kenapa? Karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu lebih baik dibanding orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini perawi Abu Amrin Asy-Syaibani beliau berkata, haddatsana sahibu hadhihi dar wa auma biyadihi ila dari Abdullah. Beliau seorang tabi'in meriwayatkan bahwasannya pemilik rumah ini, maksudnya sahabat Abdullah bin Mas'ud, pernah berkata, sa'altu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, suatu ketika aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ya merupakan satu isyarat ya kepada kita semua para thalabatil ilm, kepada para penuntut ilmu ya, untuk membiasakan diri bertanya ya. Karena ilmu itu tidak didapatkan kecuali dengan membiasakan diri bertanya. Bukan banyak nanya tapi tidak ada maknanya. Tapi kita bertanya dengan niatan untuk menambah ilmu tersebut. Sebagaimana perkataan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika beliau ditanya bima yunalul ilm, dengan apa ilmu itu didapatkan? Beliau menjawab biqalbin aqul wa lisanin saul. Ilmu itu didapatkan dengan qalbin aqul, hati yang berakal, hati yang terjaga, akal yang jejak ya, kalau bahasa kitanya akal yang benar-benar dipakai begitu ya, yang tidak lengah ketika menyimak ilmu ya, tidak lalai ketika menyimak ilmu, tidak berpaling ya, dengan hal-hal yang bisa memalingkan akal kita dari ilmu yang kita simak. Walisanin saul, dan dengan lisan yang senantiasa bertanya tentunya untuk mengetahui ilmu tersebut. Bukan sebagaimana Bani Israel yang mereka banyak nanya namun bukan untuk diamalkan. Banyak nanya justru untuk menyusahkan diri mereka sendiri. Sebagaimana kisahnya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sapi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka untuk disembelih, tapi ditanya, ya, bagaimana warnanya, bagaimana ukurannya, seperti apa kok bertanya-tanya tentang sapi. Selama Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembelih sapi, ya sudah, ya. Tidak perlu lagi kita tanyakan sapinya harus warna apa, ya, sapinya dari mana misalkan, ya, keturunannya siapa, ya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermanfaat. Maka di sini sahabat Abdullah bin Mas'ud bertanya pertanyaan yang bermanfaat baginya, dan Masya Allah bermanfaat juga bagi kita sekarang, ma'asyiral muslimin wal muslimat. Ya, pertanyaan yang beliau tanyakan 1400 tahun ya, lebih yang lalu, yang kemudian sampai sekarang juga bermanfaat untuk kita, tentang sesuatu yang amat ya baik untuk kita perhatikan, karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala kan tidak sedikit, banyak. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah itu banyak, ya. Maka simak apa yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam jawab, dan dari jawaban tersebut bisa kita fokuskan lebih kepada amalan-amalan yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini. Karena pertanyaannya, ayyul amali ahabbu ilallah. Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Luar biasa ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat. Ya.
seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau memiliki motivasi untuk mengetahui mana dari amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan yang ia mencintainya melebihi dari amalan-amalan yang ia perintahkan selainnya. Jadi ada tingkatan-tingkatan kebaikan berarti kan. Yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa ya Rasulullah? Ya. Simak di sini jawabannya, qala as-salatu ala waqtiha. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat pada waktunya. Maka perintah mendirikan salat ini sungguh perintah yang mulia, perintah yang agung. Yang mana kita bisa menilai kebaikan ataupun keburukan dari agama seseorang dari perhatiannya kepada sholat. Ya. Maka seseorang kalau ingin kita menilai ya dengan apa yang bisa kita lihat gitu kan, karena di hati seseorang nggak bisa kita utak-atik, ya nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita teropong nih, ya. Yang bisa hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang melihat hati tersebut. Tapi kita bisa melihat seseorang dari sholatnya, ya. Dan sikap seseorang dari sholat ini terbagi menjadi 3 bagian, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tingkatan yang paling rendah orang yang nggak mau sholat. Baik itu karena kekufuran yang masih ya berada padanya, otomatis sekalipun dia sholat, kalau dia kafir nggak akan diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala karena belum mendapatkan kuncinya yaitu Islam. Ataupun mengaku-ngaku Muslim tapi nggak mau sholat. Ini tingkatan terendah atau tahapan yang paling buruk ya. Posisi yang paling buruk ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan orang-orang yang diazab di neraka dari orang-orang kafir, ya. Ketika ditanya, apa yang menyebabkan kalian masuk neraka ini? Mereka sudah tahu karena kekufuran mereka. Tapi mereka juga menyebutkan karena mereka dahulu ketika di dunia tidak mau sholat. Disebutkan oleh para ulama, kenapa mereka menjawab tidak mau sholat? Padahal dengan kekufurannya saja sudah cukup mereka diazab. Karena meninggalkan sholat menjadi sebab ditambahkannya azab untuk mereka di akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muddatsir, kalian di sini para santri mungkin mayoritas sudah hafal ya ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma salakakum fi saqar?" Wahai penghuni neraka, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Sakor ini? Ya. Jadi sebagaimana surga memiliki nama-nama, neraka juga memiliki nama. Di antara namanya atau di antara ya derajat ya dari keburukan yang ada di neraka yaitu neraka Sakor. Masalakakum fi Sakor. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Sakor ini? Qalu lam naku minal musallin. Pertama kali yang mereka jawab, karena disebabkan mereka bukan termasuk yang dahulu saat di dunia orang-orang yang sholat. Ya. Maka hati-hati di sini. Ya. Kalau orang kafir, jawaban mereka tidak mau mendirikan sholat menjadi tambahan azab bagi mereka. Tapi sangat disayangkan ma'asyiral muslimin wal muslimat. Ternyata kenyataannya masih ada di antara orang-orang yang beridentitaskan muslim, menyebutkan dirinya muslim tapi tidak mau sholat. Lebih buruk daripada itu, melakukan
suatu ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan haji. Pulang dari haji, ingin dipanggil Pak Haji dan Bu Haji, tapi nggak mau sholat. Ada. Hitung-hitungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau di Madinah 8 hari. Kalau haji reguler nih ya, 8 hari di Madinah. Dikali 5, sholat fardu 5 waktu. Tayyib, dikali 1000. Nah, itu udah berapa banyak tuh pahalanya katanya ya. Kalau di Mekah 32 hari. Dikali 5. Dalam sehari kan 5 kali sholat itu. Ya yang wajib gitu ya, belum yang sunnah gitu kan. Dikali 100.000. Wah, luar biasa ini. Akhirnya pulang dari haji, nggak mau sholat karena udah nabung katanya sholatnya dulu di sana. La haula wala quwwata illa billah. Siapa yang yakin sholat kita, siapa yang yakin di antara kita sholat kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kan tidak yakin kita itu. Yang ada kita mengharapkan agar apa yang kita lakukan dari ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa jadi tertolak karena tidak ikhlas. Bisa jadi tertolak karena tidak mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa jadi berkurang sesuai dengan kadar keikhlasannya. Orang ini yang berkata demikian, ya, seakan-akan dia mengatakan sholatnya dulu pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketahuilah, ya, apa yang dia kemukakan, yang dia lakukan dengan tidak mau sholat, itu jawabannya justru ibadah-ibadah yang dia lakukan gak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang pahala haji yang mabrur, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, ya, dan haji yang mabrur tidak ada balasan yang setimpal kecuali surga. Wa ma birruhu, dikatakan oleh para ulama, apa tanda kemabruran haji seseorang? An yakuna haluhu afdhalu min qabl. An yakuna haluhu afdhalu mimma kana qablahu. Ketika keadaannya sekarang lebih baik dari keadaannya sebelum hari ini gitu. Keadaan dia setelah berhaji lebih baik dari keadaannya sebelum berhaji. Kalau seseorang pulang dari ibadah yang besar, yang luar biasa, yang daftar tunggunya sekarang bisa puluhan tahun, masyarul muslimin wal muslimat. Nah, ini adik-adik kita di sini, ya, ketika ingin, ya, memiliki rencana atau melihat keadaan orang tuanya diberikan keluasan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, daftar dari sekarang. Ya. Daftar hari ini haji reguler bisa 25 tahun, 30 tahun nunggu, ya. Maka haji, ibadah yang luar biasa ini, yang kemudian dilakukan oleh seseorang dengan dia payah mengeluarkan dana, ya, mengeluarkan tenaga, mungkin tadi masa tunggu, tapi tidak ada, ya, nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika dia pulang dari ibadah tersebut namun keadaannya tidak lebih baik dari sebelumnya. Karena tanda kemabruran haji seseorang menjadi lebih baik daripada ibadah sebelumnya. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, salat merupakan pembeda, ya, pembatas antara iman dan kufur. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ahdu baini wa bainal kufri as-shalah. Batasan, ya, perbedaan, perjanjian antara Islam dengan kufur itu adalah sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Kalau seseorang, ya, dengan sengaja, dengan tanpa rasa berdosa, atau memang kebiasaannya dia nggak mau sholat, padahal dia mengaku-ngaku muslim, hati-hati. Faqad kafar, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kufur. Ya. Karena memang sholat ini adalah tiangnya agama. Sebagaimana sabda beliau Shallallahu alaihi wasallam, Rasul amri al-Islam. Pangkal dari agama ini,
atau pangkal dari perkara adalah agama Islam. Wa amuduhus sholah, dan tiangnya adalah sholat. Wa dzirwatu sanamihil jihad, dan amalan yang paling agung, yang paling tinggi adalah jihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkatan di atasnya, orang yang sholat namun di hatinya ada rasa malas, di hatinya ada rasa berat untuk melaksanakannya. Maka di sini kita dilatih untuk tidak menjadi orang yang berada di posisi ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, wabil khusus para santri di sini. Agar jangan sampai berada di posisi ini, karena khawatir kemalasan seseorang untuk mendirikan sholat, berat untuk mendirikan sholat, takut itu ada sisi kemunafikan dalam dirinya. Maka bagian atau para musyrif atau ustadz yang membangunkan ini dibisiki tuh santri yang susah bangun untuk sholat subuh, hati-hati jadi munafik antum, malas berat untuk sholat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala jelas dalam firman-Nya, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, padahal justru mereka yang tertipu. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ciri orang munafik itu kalau berangkat untuk sholat, yang kita maksud di sini tentunya sholat fardu yang 5 waktu itu, tidaklah mereka berangkat untuk sholat kecuali malas. Yura'unan nas wala yadhkurunallaha illa qalila. Yang mana hanya sebatas ingin dilihat oleh manusia, ibadahnya itu semu, nggak punya apa? Nggak punya nilainya, karena ingin dilihat doang. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Yang barang tentu orang-orang seperti itu tidak mungkin mengingat Allah kecuali sedikit saja. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawailul lil musallin. Na'udzubillah, dijanjikan neraka wail. Arti secara bahasa celaka. Tapi disebutkan oleh para mufassirin, di antara neraka ada namanya neraka wail. Fawailul lil musallin, celaka, atau dijanjikan neraka wail bagi orang-orang yang sholat. Waduh, kalau gitu nggak usah sholat. Loh, kalau nggak sholat kok kafir langsung gitu kan. Ini yang sudah sholat masih terancam masuk neraka. Siapa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka yang sholat dalam keadaan lalai dalam sholatnya. Tidak mau sholat pada waktunya. Seenaknya saja melakukan atau mendirikan sholat. Atau na'udzubillah, mendatangkan praktek-praktek yang baru dalam sholat. Misalkan di nisfu Sya'ban ada namanya sholat nisfu Sya'ban misalkan. Atau di akhir Safar kemarin sholat tolak bala di Rebo Kasan. Ini sholat dari mana ini? Hati-hati, jangan sampai menjadi orang-orang yang lalai. Lalai baik dalam artian tidak mendirikan dengan baik atau mengada-ngadakan dalam sholat. Bukan orang yang lupa tapi ya. Kalau yang lupa sujud sahwi itu kan orang yang fi sholatihim. Ya. Kalau lupa dalam sholat ditutup dengan atau ditambal gitu ya. Diperbaiki dengan sujud sahwi. Tapi kalau orang yang lalai an sholatihim sahun, apa yang harus dia lakukan? Tobat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan derajat yang pertama, tingkatan yang paling tinggi, dan inilah seorang muslim yang sebenarnya, yaitu mereka yang sholat pada waktunya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan, ya.
digariskan kepada kita semua, diwajibkan kepada kita semua dengan waktu-waktu yang ditentukan, ya. Maka selama orang itu sholat pada waktunya, dia telah memenuhi apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Maka di sini Allah taala alam, sebagian dari para ulama menyebutkan as-sholatu ala waktiha, maksudnya adalah sholat di awal waktu. Tapi yang lebih kuat maknanya adalah sholat pada waktunya. Baik di awal waktu, mau di tengah waktu, mau di akhir waktu, selama itu di waktu sholat tersebut, maka dia telah memenuhi tanggung jawabnya kepada Allah untuk mendirikan sholat tersebut. Walaupun tentunya kalau di awal waktu ada keutamaan yang lain yang bisa didapatkan. Contoh misalkan keutamaan sholat berjamaah, ya, keutamaan untuk bisa bertakbir dengan imam, ya. Tapi tidak sedikit masyarul muslimin mungkin di sini, ya, di antara para santri di sini, kita doakan, ya, di tahun-tahun yang akan datang ada yang melanjutkan kuliah misalkan ke Madinah, ya, ke Mekah, ke Qasim, ya, ke Sudan misalkan, ya, atau ke Mesir, kemanapun lah di Timur Tengah, ya, tentunya dengan memiliki landasan dulu yang kuat, ya, untuk bisa berada di atas manhaj yang benar. Ketika di perkuliahan, ya, itu tidak terbayangkan kalau misalkan seluruh mahasiswa, jangankan di universitas-universitas, ya, yang mengajarkan tentang ilmu syar'i, di universitas yang ada di Indonesia, contohnya di ITB misalkan, ya, dulu di tahun 2010, Ana pernah menjadi pemasok sepatu wanita, ya, di universitas yang ada di Bandung, sambil jadi musyrif, ya. Seperti di sini ada musyrif di sini, ya, baru lulus ma'had jadi musyrif, ya. Kemudian belajar untuk berniaga, ngambil sepatu dari mana, sepatu atau sendal dari Tasik, kita masukkan ke koperasi-koperasi yang ada di universitas di Bandung. Di suatu siang, ya, pas lagi nganterin sepatu ke koperasi ITB di Masjid Salman itu, masyarul muslimin wal muslimat, luar biasa semangat ibadahnya, ya, anak-anak kampus di sana itu bisa puluhan kali jemaah itu, ya. Jadi sepanjang waktu zuhur itu terus ada lagi yang berjamaah, dan bukan 3-4 orang, ya, 2 saf, 3 saf, ya. Ini luar biasa. Berbanding terbalik di hari yang sama, beres dari koperasi ITB, bergerak menuju koperasi UIN, ya, yang ada di daerah Cibiru itu. UIN, ya, Sunan Gunung Jati, ya. Di waktu maghrib pas nyampe di sana. Sebelum maghrib ada pertemuan, ya. Lagi pada ngumpul tuh anak-anak kampus itu, ya, orang-orang yang kuliah. Ketika adzan maghrib, ini yang kumpul malah nggak ada, ya. Jadi ada kontradiksi yang luar biasa gitu. Yang satu Institut Teknologi Bandung, dengan yakin-yakinnya nggak ada itu di mata kuliahnya hadits, tafsir itu, yakin nggak ada. Yang mereka pelajari mungkin masalah teknologi, masalah MIPA dan seterusnya, tapi semangat ibadahnya luar biasa, ya. Berbanding dengan anak-anak di UIN ketika itu, ya, walau alam sekarang, ya, ketika itu la ilaha illallah. Waktu maghrib pula, biasanya kan kalau maghrib lebih banyak gitu, ya. Ya, masjid yang besar itu hanya 1 saf saja, itu pun tidak ada yang mengulanginya, ya. Dan ketika itu juga memang inilah, ya, kekeliruan ketika di tempat-tempat yang mana anak-anak kaum muslimin hendak menimba ilmu agama, namun disuguhkan dengan yang bertolak belakang dengan keinginan tersebut. Disuguhkan materi filsafat, ya. Bahkan di salah satu lokasi yang di UIN Bandung itu ada satu lokasi, ya, tulisannya apa di situ? Kawasan bebas Tuhan atau kawasan tanpa Tuhan. Ini apa ini? Murtad ini, ya. Maka dari itu ada seorang penulis yang terkenal, ya, Ustadz Hartono Ahmad Jais, itu punya tulisan, beliau punya bukunya diperjualbelikan. Ada pemurtadan di YIN. Kalau dulu kan namanya YIN, ya, kalau sekarang UIN. Ya, akhirnya beliau ngisi seminar bedah buku tersebut di YIN Serang, ya, SHM itu. SMH Sultan Maulana Hasanuddin tahun
96 kalau nggak salah. Ya, di kitab tersebut atau di buku tersebut yang Ustadz baca, di situ diadakan seminar. Ya, bedah buku tentang ada pemurtadan di YIN. Kalau sekarang namanya UIN, ya, ganti nama. Maka ketika selesai bedah buku, rektor YIN Serang ketika itu memberikan pernyataan, Ustadz, mungkin di YIN yang lain ada tuh pemurtadan. Khusus di YIN Serang nggak ada. Sampai ada sesi tanya jawab di akhir setelah pernyataan rektor tadi, ada seorang muslimah dari belakang ingin berbicara, dikira ingin bertanya, tapi ternyata ingin mengklarifikasi pernyataan rektornya sambil membelakangi badat, nggak mau diketahui wajahnya, takut dibully mungkin ya, karena kan orang-orang liberal kayak itu banyak juga di sana. Ya, beliau berkata, Ustadz, kami ini ketika pelajaran filsafat itu ada nasihat dari dosen kami. Kalau ingin ngerti filsafat, lepaskan dulu keimanan kalian. Nah, ini bukannya pemurtadan. Ya, maka akhirnya masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, akhirnya wallahu ta'ala alam, salat atau amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat pada waktunya. Mau dia di awal waktu, mau dia di tengah waktu, mau di akhir waktu, selama itu waktu sholatnya, maka selama itu pula dia telah mendirikan amalan yang terbaik. Tentunya sholat di awal waktu ada keutamaan-keutamaan lebih, ya, di antaranya keutamaan berjamaah bersama imam. Tapi tidak menutup kemungkinan ada di satu daerah misalkan, sebagaimana Rasulullah SAW ketika musim panas, ya, ketika musim panas, ya, beberapa kali beliau mengakhirkan sholat zuhur dari awal waktu ke tengah waktu atau ke akhirnya, agar apa? Agar agak sedikit cuacanya itu agar lebih hangat lah, tidak terlalu menyengat panasnya. Apakah kita katakan Rasulullah SAW meninggalkan amalan terbaik karena beliau tidak sholat di awal waktu bersama para sahabat? Kita katakan tidak. Ya, kenapa? Karena selama masih sholat pada waktunya, maka hal tersebut cukup untuk mendapatkan kemuliaan amal terbaik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelahnya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, qultu tsumma ai. Aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, apa setelah itu? Setelah sholat di awal waktu itu apa? Ada lagi enggak? Beliau menjawab, birrul walidain. Nah, ini yang menjadi, ya, syahid, yang menjadi garis bawah yang digaris bawahi, ya, perkara inilah yang digaris bawahi hingga akhirnya hadis ini masuk ke dalam bab birrul walidain. Kata Rasulullah SAW, setelahnya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ya, maka hak yang paling pertama yang harus kita tunaikan terkait hubungan kita sesama manusia adalah berbakti kepada kedua orang tua kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Setelah memberitahukan kepada kita perintah yang paling utama terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala adalah tauhid. Setelahnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya, wabil walidaini ihsana, dan hak yang paling utama yang harus kita tunaikan terkait hubungan kita antara manusia adalah berbakti kepada orang tua kita. Maka keliru ketika ada seseorang yang lebih mendengar temannya, yang lebih mendengar orang selain orang tuanya, yang lebih menghormati orang selain orang tuanya. Keliru orang ini, ya. Secara umum, ya, kita tidak berbicara secara khusus, ya. Dan ini terjadi ma'asyiral muslimin. 2007, ya, mungkin para santri di sini belum lahir ya 2007, ya, atau ada sebagian yang sudah lahir, ya. Yang SMP mungkin belum lahir, ya.
Tahun 2007 ada seorang doktor yang baru pulang dari Universitas Islam Madinah, kemudian mengadakan daurah yang namanya Dr. Ali Musri Semjan Putra. Beliau mengadakan daurah ilmiah ketika itu di pondok pesantren atau ma'had Jamilur Rahman ya, di daerah Yogyakarta ya. Waktu itu anak ikut ya, datang dari Serang naik kereta ya. Luar biasa kereta zaman itu ya. Kalau sekarang baguslah keretanya sudah tertib. Ya, kalau zaman itu masya Allah ya. Lagi anak-anaknya tidur ya. Nyampe ke daerah Cirebon udah kayak pasar dalam kereta itu. Ada yang jualan ini jualan itu. Ya. Ya mungkin orang Cirebon paham lah. Ya anak sendiri sampai wah kaget juga nih masya Allah nih kereta ada pasar juga ya masuk ke dalam ya. Bahkan di Serang ya di Serang di Rangkas ini terkenal zaman dulu. Ya, orang-orang itu di daerah Rangkas, kalau yang rumahnya dekat dengan rel kereta, itu bisa nitipin domba ke kereta. Ya. Jadi kita naik kereta samping kita domba itu, masya Allah ya. Ada juga kadang daun pisang ya yang jualan ke Jakarta. Intinya di tahun 2007 tersebut, ya, Dr. Ali Musri ini mengadakan daurah. Ketika itu, Ana bertemu dengan seseorang yang sedang belajar di Jamilur Rahman, dia orang Gunung Sari. Ya. Dan sampai sekarang masih ada orangnya. Ana bertanya, ya akhi, ya, antum dari Gunung Sari, masya Allah ya, orang tuanya ngizinin sekolah di sini. Dengan tanpa merasa bersalah, ya, dan mungkin ikhwan tersebut ya tidak jujur juga kepada para pengajar yang ada di Jamilur Rahman. Kalau jujur mungkin gak diterima beliau. Beliau karena mungkin nganggap sama-sama orang Serang gitu ya, wong Serang gitu. Ya. Kalau di Rangkas Sunda ya berarti ya. Sami-sami ya, orang Serang ya. Itu dengan terbuka sekali beliau berkata begini, Fathan, mau nggak jadi seperti ustadz tersebut gitu ya? Maulah, insya Allah doain ya. Kalau waktu itu manggil ustadz juga, ustadz doain ya ustadz. Ya insya Allah mudah-mudahan. Kalau ustadz sendiri kok bisa ya belajar di Jamilur Rahman ini, padahal dari Gunung Sari ya, dari Serang, apakah orang tuanya mungkin sudah kenal sunnah dan seterusnya begitu ya. Ya ternyata dia bilang orang tua saya itu pedagang di Pasarau ya. Pedagang di Royal, ya, pedagang di Royal. Kalau ada yang orang Serang mungkin kenal daerah Royal. Saya ini Fathan, ya kata dia, saya lulusan SMA 1 Serang, kemudian keterima kuliah lewat jalur apa istilahnya itu ya, ada banyak jalur lah, pokoknya ada yang jalur begitulah, apa SMPTN apa apalah, ya keterima untuk kuliah di UGM. Dan orang tua saya sampai sekarang taunya saya kuliah di UGM. Jadi orang tuanya nih yang di Gunung Sari yang jualan di Royal itu taunya si fulan tersebut ya pergi ke Jogja itu sampai detik itu taunya di UGM. Ya, saya bilang, "Wih, kok bisa orang tuanya percaya atau bagaimana lah gitu kan?" Dia bilang ya percaya aja lah, orang tua mah kan nggak tahu ini, yang penting kita di sini menuntut ilmu, ibadah gini-gini. Saya sanksi itu ya. Ketika itu anak sendiri tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang baik ya. Walaupun nggak tahu dalil-dalilnya karena kita kan masih baru juga ya belajar gitu. Cuman masa iya ya orang membohongi kedua orang tua, disangkanya belajar di UGM tapi ternyata belajar di tempat lain dan orang tuanya nggak tahu itu. Sampai masa lulus S1 kan tahun, orang tuanya nagih ya. Gimana, sudah lulus belum? Akhirnya baru terbuka ya, baru terus terang kalau beliau ini tidak kuliah di UGM, maksudnya jatah ya kuliah di sananya nggak diambil, tapi justru malah ya sekolah di Jamilur Rahman. Itu orang tuanya tidak ridho, masyarul muslimin wal muslimat ya. Dan sekarang ikhwan tersebut ya untuk ya membalas rasa bersalahnya
dia ikut jualan sama orang tuanya sampai sekarang. Jadi setiap anak lewat ke Royal ada beliau, ya. Diajak untuk ngajar misalkan di pondok, ilmunya luar biasa. 4 tahun di Jabal Rahman ini. Yang mengajarnya Ustaz Abu Nida, Ustaz Abu Sa'ad rahimahullah, ya. Itu ustadznya para dokter-dokter sekarang yang kita kenal gitu ya. Ini gurunya beliau juga, ilmunya bagus, ya, mumpuni dari keilmuannya. Cuman beliau bilang, Fathan, ana bertobat kepada Allah, ya, untuk membayar kesalahan ana dulu. Ana sekarang menuruti apa yang orang tua ana perintahkan. Orang tuanya merintahkan jualan, ya. Dan orang tuanya kalau ngelihat, ya, kita ini yang ada jenggot gitu ya, ya, yang seperti ikhwan tersebut itu nggak senang. Nyangkanya kita inilah yang menghasut anaknya untuk tidak sekolah di UGM. Ini kekeliruan yang nyata, masyarul muslimin. Ya, siapa yang keliru? Ya anaknya jelas keliru. Ya, banyak kok asatidzah kita yang dulunya belajar di umum, tapi dengan terus terang kasih tahu ke orang tuanya, lebih tertarik untuk mendalami ilmu agama. Ya, di antaranya Ustaz Firanda, itu kan di UGM asalnya. Ya, kemudian Ustaz Abdullah Roy UGM, Ustaz Muhammad Abduh Tuasikal UGM. Ya, tapi ada kejujuran, ya, kepada kedua orang tua kita, jangan kucing-kucingan. Ya. Contoh misalkan, ini mungkin di antara ikhwan dan akhwat yang bukan santri di sini, ya, ngomong ke orang tuanya mau ke pasar di Rangkas itu Barata ya, ada. Nah, ke Barata. Ternyata kajian ke sini, jangan, kasih tahu. Ikut kajian, ya, ikut belajar menuntut ilmu, nggak ada yang salah gitu kan. Jangan kita mengelabui orang tua kita, sekalipun yang kita anggap, ya, yang kita lakukan itu baik. Biarkan orang tua kita tahu, ya, biarkan orang tua kita meridoi langkah kita. Jangan sampai orang tua kita nggak ridho. Dan ini kasusnya nyata, masyarul muslimin, ya, dan orangnya pun ada, walaupun tadi disamarkan namanya, ya, agar tidak terjadi hal-hal yang kita ngambil ibrohnya saja, ya. Jadi ketika anak datang mungkin 4 tahun yang lalu mendatangi beliau, ya, datang ke Royal, salah satu pusat perbelanjaan di Kota Serang, menawarkan untuk ngajar di pondok, ya, karena beliau mumpuni secara keilmuan luar biasa, ya, faham. Tapi beliau bilang, anak ingin tobat kepada Allah. Dan sampai sekarang, ya, orang tuanya itu, ya, sekarang beliau sudah punya anak, punya istri, tapi tetap orang tuanya, ya, mensyaratkan agar dia jualan bersama orang tuanya. Ya, akhirnya jualan sampai sekarang. Dan bukan perkara yang tidak baik, ya, berjualan berniaga perkara yang baik. Cuman, ya, kenapa itu terjadi? Karena dampak dahulunya dia tidak berterus terang kepada kedua orang tuanya. Dan yang terakhir, qultu tsumma ayyun, ya, kemudian apalagi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tsummal jihadu fi sabilillah. Kemudian jihad di jalan Allah. Di sini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar, ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ketika menjelaskan kok bisa, ya, jihad di jalan Allah itu tahapannya ketiga, ya. Padahal jihad di jalan Allah itu termasuk amalan yang utama, paling utama bahkan. Maka beliau mengatakan keutamaan amalan itu kadang berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Dan terkadang berbeda antara satu keadaan dengan keadaan yang lain. Keadaan Islam di awal-awal lebih utama jihad, karena perlu kekuatan, perlu daerah kekuasaan. Ya. Bagaimana Rasulullah SAW mengembangkan, ya, dakwah Islam ini? Pertama, mendatangi satu kawasan, aslim tafselam, dikasih dulu, ya, pilihan pertama, masuk Islam maka kalian selamat. Au tu'til jizyah. Kalau nggak mau masuk Islam, maka harus tunduk kepada kaum muslimin, kepada kepada pemerintah Islam, dan harus membayar jizyah, upeti. Kalau nggak mau juga, maka baru perang. Maka tahapannya begitu, tidak langsung, ya, tiba-tiba langsung menyerang, enggak. Rasulullah SAW menawarkan terlebih dahulu, ya. Maka
jihad menjadi amalan yang luar biasa agung di awal-awal Islam, ya. Karena perlu untuk itu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tadi wadzir watu sanamihil jihad. Amalan yang paling tinggi puncaknya adalah jihad. Tapi secara umum, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ternyata memang ya jihad ini tetap di bawah dari tingkatan sholat dan berbakti kepada kedua orang tua. Contohnya, mana dalil, ya, mana bukti jihad itu di bawah perintah atau di bawah kedudukannya di bawah sholat? Karena tidak mungkin seseorang berjihad, ya, kecuali dia adalah seorang muslim yang benar keislamannya. Dan tidak mungkin seorang muslim itu benar Islamnya kecuali orang yang perhatian kepada sholatnya. Dan para sahabat yang berperang ya bersama Nabi ini orang-orang yang muqimus sholah, orang-orang yang mendirikan sholat betul itu. Ya. Dan diantaranya juga Rasulullah SAW tidak memerangi kawasan yang mana didengarkan di kawasan tersebut adzan. Jadi dalam sebuah riwayat di sini dinukil juga oleh pensyarah ya Dr. Al-Awaisyah, ya, beliau menjelaskan di sini ya. Kalau di awal Islam betul kata beliau, dalilnya kalian sudah hafal tuh di kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah. Aku diperintahkan untuk memerangi ya orang-orang tuh sampai mereka bersyahadat ya, bersaksi bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb mereka, bahwasannya adalah Nabi Muhammad Rasul mereka, kemudian baru mendirikan sholat. Nah di sini ya jihad di awal, lebih awal penyebutannya dibanding sholat ya, atau diperintahkan dulu untuk memerangi gitu ya. Tapi dalil yang lain ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi orang-orang Yahudi di tahun 7 Hijriah. Perang apa itu? Tahun 7 Hijriah diperangi orang-orang Yahudi. Pelajaran sirah. Perang Khaybar. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi orang-orang Yahudi di Khaybar. Khaybar ini satu tempat yang di situ ada benteng-benteng Yahudi. Biasalah orang Yahudi kan tinggalnya di dalam benteng. Mereka ketakutan. Ya. Orang-orang apa? Pengecut. Ya. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Ini orang Yahudi nih sifatnya memang. Ya. Kita mengira mereka bersatu padahal hati mereka itu bercerai-berai orang Yahudi itu. Ya. Maka benteng-benteng yang ada di padang Khaybar, ya. Dan juga ada mazari, di situ ada pertanian, ya, ada ladang-ladang. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena idza ghaza bina qauman lam yakun yaghzu bina hatta yusbih wa yanzur. Hadis ini riwayat Anas bin Malik. Nabi Muhammad SAW itu setiap hendak menyerbu musuh, ya, yang nggak mau tadi masuk Islam, yang nggak mau bayar upeti, akhirnya ditabuh genderang perang, tidak langsung memerangi, tapi ditunggu sampai subuh. Kalau berangkatnya malam gitu ya, ditunggu sampai subuh, dilihat ada adzan nggak. Kalau disimak, ya, ada adzan yang berkumandang, nggak jadi nyerang kawasan tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Tapi kalau tidak terdengar adzan, baru diserbu. Ini menandakan ya memang ya derajat sholat melebihi jihad. Karena kalau orang-orang yang sudah sholat nggak perlu lagi diperangi. Ya. Kemudian juga ma'asyiral muslimin, kenapa jihad disebutkan setelah berbakti kepada orang tua? Karena syarat seseorang berjihad di jalan Allah ketika ada panggilan tersebut, adanya izin dari orang tua. Seorang sahabat datang kepada Nabi. Lihat nih, sahabat ini seorang sahabat. Berjihadnya bersama siapa? Bersama Nabi. Udah pasti jihadnya benar. Ya, bukan jihad yang ngaco. Ya. Bukan makna jihad yang dipelintir sebagian orang, ngebom sana sini, nggak jelas. Ya. Tapi ini jihadnya benar bersama Nabi.
Ketika sahabat ini hendak berangkat bersama Nabi, Nabi nanya, masih ada nggak orang tuamu? Kata sahabat tersebut, ada ya Rasulullah. Fafihima faltujahid. Kalau begitu engkau berbakti kepada keduanya, karena dengan berbakti kepada keduanya itulah jihadmu. Karena Rasul tahu sahabat ini meninggalkan kedua orang tua yang sudah usia lanjut, ya, yang membutuhkan keberadaan sahabat tersebut. Ya, maka dengannya birrul walidain, berbakti kepada orang tua, lebih tinggi derajatnya dibanding jihad di jalan Allah. Dengan tetap jihad ini termasuk ya ibadah, amalan yang tinggi, yang agung, dengannya agama ini tersebar, ya. Dan bagaimana dengan kita sekarang yang tidak ada peperangan? Kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat aman di sini, ma'asyiral muslimin wal muslimat. Kita jaga nikmat aman ini. Hindari ya hal-hal yang bisa berdampak, berpotensi untuk menyebabkan kerusuhan, menyebabkan keonaran. Kita hindari. Ya. Namun apakah kita tidak bisa untuk mendapatkan pahala jihad? Jawabannya tetap masih bisa. Dan disebutkan oleh para ulama, jihad juga bertingkat-tingkat, bermacam-macam. Ya. Justru yang paling tinggi kalau dinisbatkan kepada masing-masing orang, itu jihad yang paling tinggi bagi dirinya itu apa? Jihadu an-nafs. Ya. Berjihad ya untuk membimbing dirinya meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan mentaati perintah Allah. Ya. Dan jihad yang lain yang sedang kita lakukan sekarang, jihad dalam menuntut ilmu. Perlu kesabaran, ya, perlu fokus, perlu memahami, ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, man kharaja fi thalabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar dari kediamannya untuk menuntut ilmu, maka hakikatnya dia sedang berada di atas ya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dia kembali. Kemudian ditutup pertemuan ini ya dengan perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud yang dengannya kita bisa mengambil faidah yang luar biasa. Qala haddatsani bihinna walau istazattuhu lazadani. Sahabat Abdullah bin Mas'ud berkata, ya, itu semua disebutkan oleh Rasulullah SAW. Karena sahabat Abdullah bin Mas'ud kan tadi bertanya, semuanya dijawab oleh Rasulullah SAW sesuai porsinya. Rasul tidak langsung menyebutkan detail, ya. Disebutkan sesuai dengan yang diminta. Yang paling utama sholat pada waktunya, apalagi berbakti kepada orang tua, apalagi jihad di jalan Allah. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, sekiranya aku bertanya lagi, niscaya Rasul akan menjawabnya juga. Tapi itu tidak aku lakukan. Apa? Nah, ini adab bagi para penuntut ilmu. Jangan sampai karena semangat untuk menuntut ilmu, nanya, betul nanyanya. Bukan nanya seperti orang Yahudi, ya bertanya tapi bukan untuk mendapatkan jawaban karena pengen nanya aja. Betul untuk menuntut ilmu, tapi dilihat kondisi ustadznya. Dilihat kondisi dai yang sedang ditanya. Jangan sampai pertanyaan kita kepada ustadz kita ya memberatkan ustadz tersebut. Atau memang sengaja dilakukan untuk ngetes. Ya. Jadi ditanya sesuatu sampai ustadznya nggak bisa jawab misalkan. Nah, ini kasihan. Ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau berhenti. Padahal kalaupun bertanya pasti dijawab oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Syafaqatan alaih. Ya. Beliau ya khawatir kalau bertanya lagi, menambah pertanyaannya bisa memberatkan Nabi, dalam artian mungkin Nabi punya keadaan yang lain, ya punya kegiatan yang lain. Maka ini juga menjadi adab bagi kita para penuntut ilmu, ya ketika kita bertemu dengan para asatidz, para masyayikh, para ulama, ya bertanya kepada mereka, dilihat kondisi mereka. Kalau kondisi mereka luang, tafadhol, atau ditanya dulu, ya. Mohon izin misalkan apakah ada waktu luang untuk bertanya, itu lebih baik, ya lebih utama agar mengetahui kondisi yang kita tanyakan. Baik, masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mungkin pada pertemuan yang baik ini kita cukupkan ya di hadis yang pertama ini yang seyogianya sudah kita bahas juga di pertemuan yang pertama, namun secara cepat ketika itu
Maka pengulangan ini mudah-mudahan bisa menambah ya pengertian ya pemahaman kita atas hadis yang pertama yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam kitabnya ini, wabil khusus terkait ya dengan adab kepada orang tua kita, karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada sesama manusia kecuali yang paling pertama tingkatannya adalah berbuat baik kepada orang tua kita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah disebutkan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Kurang dan salah tentunya datangnya dari anak pribadi, benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada pertanyaan, mungkin satu pertanyaan bisa ditanyakan, jika tidak nanti kita tutup dengan doa kafaratul majlis, karena ana rasa para santri di sini memerlukan waktu ya untuk siap-siap maghrib. Sudah pada mandi belum? Belum, iya sudah yakin ya. Nanti insya Allah untuk kajian khusus Ustadz ya, setiap pekan, harusnya pekan pertama. Di pekan lalu satu lupa gitu. Lupa ada kajian di sini, maka ditanya semalam kepada Syekh ya Ustadzuna Ustadz Jamal, beliau bilang Ustadz Ahsan besok aja, maksudnya hari ini ya. Jadi setiap kajian Ustadz dan di sini ada Ustadz Tria ya. Jadi mulainya jam 4 saja ya, mulainya jam 4. Jadi setelah asar ada waktu 1 jam itu bisa digunakan untuk siap-siap terlebih dahulu, baru datang ke masjid jam 4 insya Allah baru mulai. Karena Ustaz datang lumayan jauh dari Serang ya. Kalau asar di sini Masya Allah startnya harus siang-siang, dari sana agak berat ya. Baik, jika ada pertanyaan mungkin. Jika tidak, kita tutup saja Ustaz ya. Baik, jazakumullah khairan katsira ala ihtimamikum jami'an. Nakhtatim bid du'a kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik